Salam Rahayu buat semuanya, salam kebajikan, salam paseduluran. Semoga seluruh makhluk di alam semesta selalu dalam kebahagiaannya. Masih dengan Kang Tro. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support dan dukung channel ini. Tidak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam dan rasa hormat serta bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mencipta, mengandung, melahirkan, membesarkan sehingga kita seperti saat ini, dan tidak lupa rasa hormat dan bakti kita kepada para leluhur-leluhur kita. Tanpa leluhur juga tidak akan ada orang tua kita dan tidak akan ada kita. Dan tidak lupa juga kepada para sesepuh dan juga guru-guru kita yang sudah memberi pencerahan dalam perjalanan hidup kita. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi sebuah perjalanan ataupun edukasi serta motivasi dalam melakukan perjalanan hidup ataupun perjalanan spiritual. Yang ingin saya bahas di sini adalah roh sahadat Jawa. Dan saya harap ini tidak sembarangan di share. Takutnya nanti ada yang nggak sepaham. Karena sebenarnya orang Jawa itu juga punya sahadat yang di situ intinya penyaksian dirinya dengan Tuhan, percaya dengan keberadaan Tuhan. Dalam sahadat Jawa ataupun sahadat Panetek Panotogomo ada 2 bait. Di situ menunjukkan keberadaan Tuhan dan juga Nur Muhammad. Bait pertama, ngaweruhi sahadatku panetek panotogomo, lam yaiku jumenenge roh khilafi kang manggon ing telenge ati, kang dadi pancere urip, kang manjing lanjering Allah, madhep mantep marang Allah. Jadi simbol huruf lam di situ menjabarkan tentang kehidupan, kejadian kehidupan. Jumenenge roh khilafi. Roh khilafi adalah roh suci yang berasal dari Tuhan yang menghidupi diri kita. Kang manggon ing telenge ati, berarti bukan di hati. Teleng ati itu adalah sanubari yang terdalam, yang mengatur hati kita bisa hidup, yang mengatur jantung kita, yang mengatur paru-paru kita. Kang manjing lanjering lah. Di situ nama Tuhan berada. Di situ keberadaan Tuhan berada. Jadi orang Jawa, pengetahuan leluhur kita terdahulu di sini menyimpulkan bahwa sudah tahu keberadaan Tuhan itu sendiri. Tidak sekedar berucap, tapi juga tahu keberadaan Tuhan dalam dirinya sendiri. Nah, telenge ati ataupun sanubari yang terdalam ini di mana? Kang dadi pancere urip, yang menjadi sumber penghidupan pada diri kita, yang menggerakkan tangan kita, yang mengedipkan mata kita dengan sendirinya, yang di saat ada suara kita bisa otomatis mendengar, yang mengatur pembicaraan kita, tingkah laku kita. Nah, itu ada di mana pusatnya?
bukan di hati, bukan di jantung. Karena ini tugasnya adalah hati dan jantung ini memperedarkan peredaran darah. Paru-paru untuk pernapasan, perut untuk makan. Ini pasti ada yang ngatur sistemnya. Nah, letaknya di situ adalah di pikiran kita masing-masing, di otak. Maka kalau otak kita bagus, seluruh tubuh kita bagus. Peredarannya juga bagus, sistemnya juga bagus. Kalau otak kita miring, ya udah, kita tidak punya rasa, tidak punya naluri, akhirnya seenaknya sendiri di jalan tanpa busana, senyum-senyum sendiri, tidak punya rasa malu, tidak punya rasa apa. Nah, sebenarnya rasa itu sendiri berasal dari otak, dari pikiran. Kewayangane Nur Muhammad yaiku sejatine manungsa kang wujud sinar purna. Selamat donya, selamat akhirat, selamat akhirat, selamat donya. Nah, yang dimaknai dengan Nur Muhammad itu sebenarnya dimiliki oleh manusia-manusia yang memiliki sifat kasampurnan. Kalau dalam Jawa sifat-sifat kebajikan, kebagusan. Jadi berada di setiap manusia yang memiliki sifat-sifat kebajikan ataupun kebagusan. Karena nur itu cahaya, Muhammad itu kebajikan. Cahaya-cahaya kebajikan. Jadi buat kita semua yang memiliki sifat-sifat kebagusan, menghargai, tepo seliro, budi pekerti yang luhur, kasih sayang yang tinggi, tidak saling menjatuhkan, dialah di dalam tubuhnya sudah berada nur Muhammad itu tadi. Karena apa? Itu juga sarana sehingga manusia itu bisa menjadi alat Tuhan untuk makhluk yang lainnya, untuk merahmati makhluk yang lainnya. Nah, ini kuncinya dari syahadat itu tadi. Sebenarnya masih panjang. Ini tidak perlu saya jabarkan. Kita ambil dua sisi pokoknya saja. Makanya orang-orang leluhur dahulu mengadakan sesaji, ritualan, itu bukan menyembah jin atau setan. Itu sebagai wujud mereka bersyukur kepada alam. Karena yang menjadi sesaji itu sendiri, seluruh unsur alam, api ada, dari tanah ada, dari air ada, angin ada, dari hasil bumi juga ada. Nah, itu mereka sebagai wujud syukur. Karena orang dulu yakin di saat memberi akan diberi. Semakin banyak memberi akan semakin banyak yang didapatkan, diperoleh, dan memperlancar rezeki mereka. Kalau jin makan bunga, makan sesajen, makan pisang, makan air, makan kopi, tidak ada warung kopi, tidak ada penjual bunga, sudah dimakan jin semua sebelum dijual. Jin doyan dupa, tidak ada yang jual dupa, sudah dihabiskan jin dulu.
Hanya kita harus paham di situ. Pahami sebelum kita menyalahkan ajaran dari leluhur kita sendiri. Difikirkan, ditelaah, dipahami. Kalau tidak mau menjalankan, tidak apa-apa. Kalau tidak mau menjalankan, ya jangan merasakan. Belum jalankan kok sudah merasakan. Rasa penghargaan leluhur kita terhadap alam semesta itu luar biasa. Karena mereka tahu alam semestalah yang menghidupi mereka. Yang beri penghidupan kepada mereka. Bisa minum dari air. Bisa makan dari hasil tanah. Bisa hidup dari api. Bisa bernapas dari angin. Apa salah kalau kita kembali berterima kasih kepada alam semesta itu sendiri? Karena segala puja-puji hanya bagi Tuhan semesta alam. Ingat, semesta alam. Di saat kita berterima kasih kepada semesta alam, sudah sepantasnya dilakukan. Apakah kita pernah berterima kasih kepada air? Apakah pernah kita berterima kasih kepada tanah, angin, api yang setiap hari menghidupi kita? Apakah pernah? Itu yang harus kita camkan sebagai wujud kesadaran diri atas kehidupan kita, atas wujud rasa syukur terhadap penghidupan kita. Gunakan naluri. Di saat kita sebagai manusia, berarti naluri kemanusiaan kita. Agar kita bisa memanusiakan manusia yang lainnya dan bisa menghargai makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Di saat orang bilang derajat kita lebih tinggi, berarti kita harus mengayomi yang ada di sekeliling kita. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semua. Difikirkan, dipahami, dicerna, ditelaah sebelum menjalankan. Jangan sekali-kali merasakan. Karena itu perasaan panjenengan sendiri. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung, dumati.